2, 1. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teskuro Accounting. Untuk kali ini kita akan membahas materi baru dengan kompetensi dasar yang baru. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi dan menyajikan persamaan dasar akuntansi. Submateri pokok yaitu konsep persamaan dasar akuntansi. Ya, konsep persamaan dasar akuntansi pada umumnya dari berbagai macam literatur, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau harta sama dengan utang ditambah modal. Kita mau tahu apa pengertian dari elemen-elemen persamaan dasar akuntansi. Aset atau harta adalah sesuatu yang memiliki nilai manfaat di masa yang akan datang. Jadi aset itu sesuatu yang masih memiliki nilai manfaat. Sedangkan liabilitas adalah sumber pemerolehan dana yang berasal dari pihak lain yang terdapat kewajiban untuk mengembalikan dana di waktu yang telah disepakati. Selanjutnya ekuitas. Ekuitas atau modal atau sumber dana yang berasal dari lain-lain kecuali utang dan penghasilan. Ini persamaan dasar akuntansi menurut adaptasi IFRS atau International Financial Reporting Standard. Aset sama dengan aset ditambah beban ditambah price sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah penghasilan. Atau harta ditambah beban ditambah pengembalian pribadi sama dengan utang ditambah modal ditambah penghasilan. Pada dasarnya konsep persamaan dasar adaptasi IFRS ini sama dengan konsep yang umum tadi di depan. Kita masuk cara menganalisis transaksi. Yang pertama, ketika ada kata diterima, setoran menginvestasikan, menanamkan atau memasukkan modal, maka otomatis aset bertambah berupa kas kalau kas yang disetor, harta lain kalau semisal kendaraan kalau ada kendaraan, kemudian modal juga bertambah. Keterangannya kita tulis modal awal, membeli tunai, aset atau harta berupa kas itu pasti berkurang dan harta lain yang bertambah apa yang dibeli secara tunai. Misal perlengkapan bertambah. Membeli kredit berarti aset atau harta lain bertambah, utang juga bertambah. Keterangannya tidak diisi. Membeli dibayar tunai, sisanya dibayar kemudian. Artinya kita membeli baru sebahagian yang kita bayar. Berarti kas sebahagian yang kita bayar itu kasnya berkurang, kemudian harta lain bertambah apa yang kita beli, kemudian kita juga bertambah. Keterangannya itu tidak kita isi. Jadi keterangan itu diisi pada saat mencatatkan modal awal, pendapatan, beban, dan price. Ini membayar utang, kas berkurang, utang juga berkurang. Menerima pendapatan, kas bertambah, modal bertambah. Keterangannya kita tambah. Menyelesaikan pekerjaan tapi masih harus diterima, berarti utang bertambah, pendapatan ditambah. Artinya ini kita telah menyelesaikan pendapatan namun belum dibayar, maka itu menjadi sebuah piutang. Menerima piutang, kas bertambah, piutang berkurang. Mengambil untuk kepentingan pribadi atau istilah akuntansinya price. Harta berkurang, modal juga berkurang karena price itu mengurangi modal. Membayar beban, kas berkurang, modal juga berkurang. Penyusutan aktiva tetap, akumulasi penyusutan berkurang, modal juga berkurang. Pemakaian perlengkapan, perlengkapan berkurang, modal juga berkurang. Kita tulis beban perlengkapan. Kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham. Pada awal bulan Januari 2012, Pak Ali Madun mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dengan nama Superkilat. Adapun transaksi selama bulan Januari sebagai berikut. Tanggal 1, Pak Ali sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang kas. Berarti kas ini bertambah sebagai modal awal.
Jadi tanggal 1 kita tulis tanggal, kasnya kita tambah 4.800.000, kemudian modalnya juga kita tambah 4.800.000. Kita tulis di keterangan 4.800.000. Tanggal 5 Januari diberi peralatan kantor seharga 1.250.000. Dibayar 750, sisanya dibayar bulan Februari. Jadi kasnya yang berkurang hanya 750 karena itu yang baru dibayar. Kemudian peralatannya kita tambah 1.250 dan kita tulis utang sebesar 500.000 rupiah. Kenapa ada utang? Karena itu merupakan utang yang akan dibayar pada bulan Februari. Nah, kemudian kita proses 4.800.000, kasnya kita kurang, kemudian peralatannya turun, utangnya tetap 500 turun, dan modal 4.800.000 turun. Jadi sebelum kita mencatat lagi transaksi tanggal 8, maka kita proses dulu yang di atasnya ya. Kita proses, kita kurangkan atau ditambah. Tanggal 8 Januari diberi perlengkapan kantor secara tunai sebesar 75.000. Berarti kas berkurang, perlengkapan bertambah. Kita proses 3.975, 75 turun, 1.250 turun, 500 turun, 4.800 turun. Tanggal 10 Januari dibayar hutang kepada kreditor 250, berarti kas berkurang, utang juga berkurang. Sisanya kita proses. Tanggal 15 Januari bayar beban sewa kantor untuk bulan Januari 400.000. Jadi kita kurang kas, modal juga berkurang. Kita tulis keterangan beban sewa kantor. Tanggal 17 Januari bayar beban sewa kendaraan seharga 300.000 rupiah. Kas berkurang, beban juga berkurang sebesar 300.000 rupiah. Tanggal 20 Januari diterima pendapatan jasa angkut sebesar 1 juta rupiah. Kalau menerima pendapatan itu menambah kas dan menambah modal. Tanggal 22 Januari pemilik perusahaan mengambil sebagian untuk modal kepentingan pribadi. Ini namanya prive. Ya, prive itu mengurangi modal dan mengurangi kas. Tanggal 25 Januari diterima pendapatan jasa angkut sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, berarti kas bertambah, modal juga bertambah. Terakhir tanggal 31 Januari diperkirakan beban penyusutannya. Jadi ada akumulasi penyusutan berkurang 300.000 rupiah, 30.000 rupiah. Penyusutan kantor itu perlengkapan kantornya itu ya juga di situ ada sebesar 15.000 rupiah. Ini pemakaian perlengkapannya. Nah, jadi dua yang akan kita catat di sini tanggal 31. Pertama penyusutan di sebesar 30.000 langsung kita tulis, langsung juga mengurangi 30.000 modal. Kemudian di situ ada perlengkapan kantor yang tersisa, tapi yang ditulis itu adalah yang terpakai. Jadi kita lihat di atas sisanya berapa perlengkapan, 75, itu kita kurangi 15.000. Jadi sisanya 60.000 yang kita ini. Karena pada tanggal 31 Januari setelah dihitung perlengkapan itu sebesar sisanya 15.000 rupiah. Jadi catatan dari pesama akuntansi di sini adalah aktiva atau aset itu harus sama nilainya dengan pasifa atau utang ditambah modal. Saya kira cukup sekian. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.